akrab, mulai aku temenan sama dia tuh udah dari kelas 1 SMA kayaknya, kelas 3 SMP. Dia tuh sering banget nginep di tempatku kak, jadi sering nginep deket banget sama keluarga aku lah, udah kayak saudara sendiri. Terus jadi pas aku cerita sama dia, aku suka loh sama kak itu gitu kan. Nah ternyata dia tuh diem-diem cari nomornya kak itu. Dia waktu itu bukan nomor, pin BBM, waktu itu zamannya BBM kan. Ya. Dia cari BBM-nya kak itu, dia BBM-an, terus besoknya dia tuh posting, kalau di BBM dulu apa ya namanya, recent update. Dia posting foto dia renang sama kakak itu. Tetap update Sakit status banget ya. sih. Jadi kalau misalkan dihianatin sama cowoknya itu bukan, soalnya kakaknya ganteng, jadi nggak mungkin salah dong. Yang salah itu temenku. Terus akhirnya dari ending cerita itu siapa yang mendapatkan si kakak itu? Nggak ada. Jadi si kakak itu cukup friendly juga ya orangnya ya, berarti sana sini mau. Jadi sebenarnya kalau kakak itu apa ya, kalau deketnya anak dulu apa sih, friendzone ya. Ya, friendzone. Nah dia tuh friendzonean gitu kak sama aku kan. Terus aku kan tanya, loh kakak kemarin renang ya sama itu gitu kan. Terus dia bilangnya iya, soalnya dia ngajak-ngajak aku, maksa-maksa gitu ngakunya. Terus aku nanya sama temanku, katanya dia nggak ngajak gitu, ketemu di sana. Oh gitu, dua cerita yang berbeda ya. Jadi akhirnya 3 orang ini sekarang udah nggak saling kenal. Jadi asing lagi ya gitu. Oh itu Memang harus hati-hati sih yang namanya milih temen, ya milih nggak temen, sih? iya bener. Kalau Kak Ai sendiri pernah nggak dapet pengkhianatan? Pengkhianatan, berkali-kali sih. Mulai dari yang terdalam, coba kita membuka luka lama. Iya, kita buka dari yang terdalam. Mungkin ini, aku dulu pernah pacaran sama cowok itu 7 tahun namanya. Kalau KPR rumah udah lunas Kak? lunas ya, udah bisa ditempatin. Jadi aku nemenin dia memang dari SMA, dan dia adalah adik kelasku. Berawal dari ujian yang jejer antara kelas 3 dengan kelas 1. Jadi aku udah kelas 3 waktu itu, dia kelas 1, jejer. Aku suka pelajaran bahasa Inggris, dan dia waktu itu pelajarannya bahasa Inggris, aku pelajarannya KWU, dan aku benci kewirausahaan saat itu. Aku tuker soalnya, jadi aku kerjain, dia aku suruh cari jawaban di KWU ini. Akhirnya dia tanya teman-temannya yang jajarnya juga kelas 3, dia copy jawaban itu kan. Jadi dia selesai. Sampai satu saat ketemu lagi di papan pengumuman, dia bilang ternyata ada dia gitu. Dia langsung kenalin aku juga. Dia bilang, "Makasih ya, udah dibantuin nilai bahasa Inggrisku jadi bagus. Jadi 8,1 atau 8,9 waktu itu, aku lupa." Tuh, mulai dari situ deket. Aku nemenin dia dari 0 sampai dia jadi orang lah anggapannya ya. Ternyata baru aja jadi orang dia sudah selingkuh. Gitu, baru aja. Dan selingkuhnya ini yang aku agak nggak terima adalah selingkuhnya sama tetangga desaku, Kak. Saling kenal nggak tapi dari Kak Ai sama selingkuhannya itu? Enggak kenal ternyata. Soalnya dia juga, aku bukan asli orang situ, dia juga ternyata bukan asli orang situ. Dia aslinya orang Magelang dan aku aslinya orang Jakarta. Gitu. Jadi tetangga desaan doang gitu. Dari situ aku tahu, dan banyak versinya juga. Kalau seperti yang Kak Arisa ya, kita tanya ke satu sisi jawabannya seperti ini, satu sisi lain jawabannya beda lagi, nggak akan sama. Ya sama seperti itu. Itu untuk perselingkuhan pertama gitu. Kita nyambung lagi, ternyata dia selingkuh lagi gitu. Dan memang berakhir hobi sih ya kayaknya. Ya, kayaknya hobi sih. Kalau dibilang khilaf kan sekali, kalau 2 kali kayaknya kebiasaan gitu. Maksudnya dari situ memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dan gagal nikah gitu. Itu sih yang pengkhianatan yang terdalam yang aku rasakan ya. Kalau itu tadi kan pengkhianatan dari pasangan. Ya. Kalau misalkan dari temen ini ada nggak? Pengkhianatan dari teman, aku nggak tahu ya ini termasuk pengkhianatan atau bukan. Tapi dulu aku punya pacar juga, ganteng banget orangnya, ganteng banget. Ganteng banget. Itu pacaran sama aku. Terus
biasalah cinta-cinta maunya zaman SMA ya kan. Putus gak lama si cowok ini kok sama temen semejaku. Bayangin itu, sebenarnya banyak orang yang marahin temen semejaku ini, tapi aku malah santai-santai aja kayak ya udah sih nggak apa-apa sih kayak gitu, malah aku kasihan gitu loh. Kok jadi dimarahin sih dia di banyak orang gitu. Satu kelas tuh hampir marahin dia semua gitu loh kak. Aku nggak tahu itu termasuk pengkhianatan enggak gitu loh maksudnya. Termasuk sih. Soalnya cowok temen semeja ya, harusnya kan kayak Lebih empati dikit lah. lebih mengerti lah. Kan seharusnya juga tahu kalau misalkan itu cowok aku loh gitu. Iya, paling nggak itu ex aku loh gitu ya. Itu sih, tapi nggak lama, ya udah lama sih. Habis itu kita menjadi asing semuanya, kita lulus semuanya, akhirnya nggak ada kontak, dan kontak lagi dianya minta balikan gitu waktu itu, tapi tidak terjadi gitu. Tapi emang dampak terburuk dari pengkhianatan sih itu saling tidak mengenal ya. Nah iya benar, dari yang kenal akrab menjadi asing gitu loh maksudnya. Sebenarnya aku juga apa ya, kalau bahasa Jawa tuh eman-eman gitu loh kak. Iya benar. Maksudnya cuman gara-gara cowok, tapi temenku yang udah kayak saudara sendiri tuh sekarang sampai nggak kenal gitu. Iya itu benar Kan sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Maksudnya bisa dibilang hal sepele bukan, dibilang bukan hal sepele ya tetap berat ya. Itu tapi kalau dampak pengkhianatan memang bisa panjang gitu loh. Bahkan itu bertahun-tahun gitu kan Kak Risa. Jadi nggak cuman seminggu 2 minggu terus baikan, enggak, tapi karena kita inget apa yang sudah dia perbuat ke kita, jadi kayak dampaknya bertahun-tahun gitu loh maksudnya kan. Bener banget sih. Pokoknya harus hati-hati banget sih kalau misalkan milih temen, apalagi zaman sekarang sosial media udah banyak luar banget, biasa, melebihi kecepatan cahaya. Iya sih. Itu salah ya kalau ibu-ibu zaman dulu bilangnya, kamu kalau berteman tuh jangan pilih-pilih. Oh sekarang harus pilih-pilih Harus ya. pilih-pilih kan. Harus pilih-pilih, nggak boleh sembarangan. Apalagi banyak banget sekarang orang-orang yang misalnya kayak udah sok cantik, sok tahu gitu, males banget nggak sih? Males banget, iya bener asli. Ya segitu dulu ya pembicaraan kita tentang toxic relationship. Oke, next video kita akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi. Jangan bosan untuk nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Bye-bye. Halo, apa kabar hari ini? Balik lagi sama kita untuk membahas hal-hal ya, dari yang jelas sampai tidak jelas. Oke. Kembali lagi dengan Kak Risa setelah kita membahas tentang toxic relationship dan toxic friend. Apalagi yang akan kita bahas nih? Kita udah hampir sampai di Solo ini nih. Udah di Solo beneran, nggak hampir lagi, sudah memasuki Solo. Udah agak sepi ya jalanannya. Jalanannya udah sepi, udah siang, panas gitu Kak. Dan sebenarnya kalau kita lihat ternyata kita ngelewatin perbukitan di situ tuh. Tapi kurang tahu bukit apa ya. Kalau Karisa nih, tahu nggak sih tentang Bukit Menoreh? Kurang tahu sih, soalnya aku nggak suka ini kak, nggak suka wisata alam. Oh nggak suka wisata alam, lebih suka wisata yang ke vintage yang Iya, bisa betul, yang buat bisa buat foto-foto. Pokoknya kalau misalkan aku pergi itu pulang-pulang harus ada foto Kyowo. Foto Kyowo. Minimal satu atau satu album maksudnya. Oh satu album maksudnya. Kalau di wisata alam tuh capek duluan sih kak. Sebenarnya aku punya temen yang kayak Kak Risa. Jadi dia kalau gini, dia tanya, aku kan ajak ya, ayo mendaki gunung. Ada gak yang langsung sampai? Dia kayak gitu juga sama. Dan waktu itu kita bukan ke Menganti, ke Wakudu yang tadi aku ceritain. Dia itu sebel di jalan karena jalan menuju Wakudu pun turun dan agak jauh kan. Dia di situ udah kesel sendiri, capek sendiri, dan dia malas. Aku juga. Jadi aku memutuskan ke Pantai Wakudu itu karena lihat di Instagram. Ternyata Instagram tidak kan tahu cuma foto pantainya aja, fotonya sepi, pantainya bersih. Nah, terus aku pengen ke situ, ayo ke situ gitu kan. Ternyata tidak Tuh tahu. habis asar aku ke sana, terus kan udah nih nge-maps. Biasalah kan muter-muter dulu, diputer-puterin dulu sama Google Maps. Aku sampai ke parkirannya. Sampai ke parkiran, seneng banget, tapi kok nggak ada suara air di mana ya. Terus aku tanya sama yang jaga parkir, Bu, ini pantainya di mana ya? Yang jaga parkir sama warung gak sih? Iya kan? Terus ibunya bilang, oh turun dulu.